Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sedang ada di rumah maupun dimanapun berada. Senang lagi kita bisa ketemu di hari Minggu ini. Kita sama-sama mau beribadah, mungkin melalui YouTube atau Instagram, tapi itu nggak membatasi kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari hari ini kita siapkan hati kita siapkan pujian dan penyembahan dengan penuh sukacita, karena dimanapun kita berada, apapun kondisinya, saya percaya bahwa kunci utamanya adalah kita harus terus memuji Tuhan dengan sukacita. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dan hari ini kita mau bacakan sama-sama dari Mazmur 33 ayat 1-3. Mazmur 33 ayat 1-3 berkata demikian: bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah pada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai, penuh sukacita, dan mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Maka saya mau ajak Bapak Ibu dan semua jemaat, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau menjadi Allah yang begitu menyertai kami bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau penyertaan pada kami Tuhan itu gak pernah henti-hentinya Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh bertemu lagi Tuhan melalui ibadah online ini. Kami mau sama-sama satukan hati kami Tuhan untuk memuji Tuhan lebih lagi, untuk boleh meninggikan nama Tuhan, untuk boleh mengalami apa yang Tuhan mau katakan lewat firman-Mu Tuhan. Dan benar Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang maha melihat Tuhan bagaimana situasi, bagaimana kondisi. Dan kami mau Tuhan dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami mau sama-sama berikan itu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini juga Tuhan kami mau alami segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau melihat bahwa Engkau adalah Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji, ditinggikan di tengah apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersertalah atas kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk memberikan segalanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Mari kita mau nyanyikan satu pujian ini, judulnya Sekarang Waktunya. Karena saya percaya kalau ketika di situasi seperti ini pun kita tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Kita tetap bisa menjadi laskar kerajaan Allah untuk bisa menyampaikan Injil, untuk bisa menyampaikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan buat orang-orang sekitar kita. Jadi jangan merasa bahwa kita terhambat, tapi saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita boleh makin memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya. Sebagai laskar kerajaan
adanya kondisi saat ini, kita masih bisa loh untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita perkatakan kepada orang lain. Jadi jangan terhambat karena situasi sekarang, tapi makin bergiatlah untuk terus berdoa buat bangsa kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan suatu pujian, kita mau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas Indonesia. Dan hari ini kita juga mau sama-sama berdoa bagi bangsa kita. Kita mau berdoa bagi bangsa kita, buat setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang lagi di rumah. Kalian bisa menaikkan doa kalian, kalian bisa menaikkan setiap ungkapan kalian kepada Tuhan. Katakan apa yang ingin Bapak, Ibu, dan setiap saudara katakan kepada Tuhan bagi bangsa ini. Apa yang ingin Tuhan perbuat. Mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Kita mau sama-sama berseru pada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang menjawab dalam setiap kesesakan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami percaya kalau Tuhan yang bertakhta atas Indonesia. Kami percaya, Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu berkuasa, Allah yang begitu besar, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kami percaya Engkau mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, Tuhan, bagi setiap kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, saat ini buat Indonesia, Tuhan. Kami saat ini berdoa, Tuhan, bagi setiap situasi, Tuhan. Biar benar, Tuhan, Tuhan yang memegang kendali, Tuhan, atas Indonesia, Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang memerintah, Tuhan, bagi setiap orang-orang yang memegang kekuasaan, Engkau yang Allah yang menjadi satu-satunya tumpuan, Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap mereka, Tuhan, untuk boleh memimpin dalam jalan kebenaran, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat setiap kondisi, Tuhan. Biar benar, Tuhan, Tuhan yang kerja, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu, Tuhan. Kami mungkin frustasi, Tuhan, terhadap apa yang terjadi situasi sekarang, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau Engkau menyertai bangsa kami, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, tunjukkan, Tuhan, kemuliaan-Mu, tunjukkan kuasa-Mu, Tuhan. Hari ini, Tuhan, kami mau serahkan, Tuhan, hati kami, Tuhan. Serahkan setiap penyembahan kami melalui lagu ini, Tuhan. Dan biar benar, Tuhan, biar benar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
Shalom saudara, kita bersukacita walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi saya percaya Tuhan tetap ada menjaga dan menyertai saudara di rumah. Hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa, kami tetap merindukan-Mu untuk melawat kami dalam situasi apapun. Kami tahu bahwa situasi yang kami hadapi semua saat ini itu dalam kontrol-Mu dan Tuhan sendiri yang menolong kami. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan ini walaupun kami dibatasi oleh ruang, tapi kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan tetap menolong kami. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami tahu bahwa firman itu berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita ingin bahas firman Tuhan dengan judul Pengalaman padang gurun dan perjanjian kekal Tuhan. Pengalaman padang gurun dan perjanjian kekal dengan Tuhan. Kita membuka firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 10. Ulangan 8 ayat 1 dengan 10. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jerainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon derimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara, situasi yang kita alami saat ini dengan krisis ekonomi akibat daripada pandemi COVID-19 ini membuat terjadi krisis ekonomi yang global hampir seluruh dunia, dan lebih dari 2 miliar itu dipaksa untuk tinggal di rumah. Jadi dipaksa sehingga tidak bisa bekerja, tidak bisa berkarya dalam apapun juga. Dan ini membuat setiap keluarga mengalami krisis ekonomi. Ada yang berkurang pendapatannya, ada yang hilang sama sekali pendapatannya. Kalau sebelumnya krisis ekonomi global itu bisa diprediksi, tahun 1998 itu sudah bisa diprediksi sebelum-sebelumnya. Tahun 2008 sudah bisa diprediksi, tapi tahun 2000 ini nggak bisa diprediksi. Semua kaget. Waktu tahun 2018 diperkirakan terjadi krisis ekonomi karena dihitung 10 tahun. Tapi 2018 tidak terjadi sesuatu krisis ekonomi global. Tapi pada waktu masuk tahun 2020, semua kaget dan semua harus terdiam dalam rumah. Harus mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini yang membuat setiap orang itu harus mengetatkan ikat pinggangnya. Dan ini yang namanya padang gurun. Semua serba terbatas. Tapi kita melihat saudara,
Hal-hal seperti ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Apa sih yang harus kita lakukan? Memang kalau kita lihat di jalan-jalan di Jakarta ini, khususnya walaupun pada masa PSBB ini, masih banyak orang yang lalu lalang di jalanan, khususnya di pusat bisnis. Itu masih banyak dengan motor, dengan mobil lalu lalang, dan banyak sekali. Kalau kita lihat sepertinya mereka nggak takut tertular virus COVID-19. Hanya mereka takut kalau nggak ada uang. Kalau nggak bisa beli bahan pokok makanan. Itu yang membuat mereka jadi takut. Kalau bila kita lihat itu ada orang yang tertular COVID-19, mungkin mereka akan bilang, kamu pergi cepatlah. Atau ODP atau PDP. Seorang itu ODP atau PDP. Kamu jangan di sinilah. Kamu tinggal di luar, kamu tinggal di mana yang kamu mau ini, tapi jangan di lingkungan ini. Atau ada tenaga medis yang kos di sekitar orang-orang itu. Mungkin juga mereka bilang, boleh kamu pergi daripada kami tertular. Kalau dilihat situasi saat ini, saudara, orang nggak takut mati, tapi takut lapar, nggak punya duit. Tapi juga pada waktu ada teman atau tetangga yang kena COVID-19 atau yang langsung berhubungan dengan COVID-19, mereka juga takut tertular. Itu bagikan dua mata koin, dua sisi mata koin. Satu sisi ada uang, ada jumlah uangnya, tapi satu sisi ada gambarnya. Satu sisi butuh duitnya, tapi satu sisi takut juga kena COVID-19. Dan ini memang membuat orang harus berani. Mereka jadi berani untuk tetap bekerja karena untuk dapatkan makanan setiap hari. Apakah salah? Kita bukan melihat salah atau tidak salah. Tapi kita mau melihat dulu, saudara. Bagaimana kita melihat situasi ini dan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita. Sebabnya kita jangan lupa perjanjian kekal dengan Tuhan. Perjanjian kekal dengan Tuhan. Orang Israel dibawa oleh Tuhan masuk ke padang gurun selama 40 tahun. Dan tujuan Tuhan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk memasuki tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan sejak dari Abraham. Dan itu digenapi dalam hidup mereka. Jadinya mereka harus masuk padang gurun. Saat-saat ini, saat-saat dimana memang kita nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan krisis seperti ini terjadi. Kalau sakit penyakit, oke lah bisa diatasi. Tapi kalau krisis ekonomi global ini, orang juga berpikir, kenapa Tuhan izinkan ini? Apa salah saya? Kok Tuhan nggak setia? Saudara, jangan lupa. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Ada perjanjian kekal. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menuntun mereka berputar melalui jalan di padang gurun dan masuk menuju ke Laut Tebelau. Begitu berhadapan dengan Laut Tebelau, mereka dikejar oleh bangsa Mesir dan mereka ketakutan. Saat itu Tuhan menunjukkan kuasanya yang menakjubkan dan membelah Laut Tebelau. Dan mereka bisa menyeberang. Orang-orang Mesir tidak bisa menyeberang. Begitu mereka berusaha menyeberang, mereka ditelan oleh air laut yang begitu luar biasa. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan punya perjanjian kekal dengan bangsa Israel. Tuhan setia. Walaupun demikian, pada tahun yang kedua, waktu mereka sudah tahun kedua, mereka sedang ada mengutus 12 pengintai dan 10 pengintai itu memberikan laporan busuk dan menakut-nakutkan daripada orang-orang Israel pada saat itu. Mereka jadi ketakutan dan mereka memberontak kepada Tuhan dan kepada Musa. Sehingga mereka dibawa berputar lagi 38 tahun. Jadi lamanya mereka berputar di padang gurun selama 40 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun ini tema tahun kita adalah Covenant Tuhan. Eternal Covenant Tuhan. Tahun lalu kita memasuki Covenant Tuhan. Tapi mengapa dengan tahun ini kita dalam memiliki Covenant Tuhan, tapi kita menghadapi masalah yang sangat besar seperti ini? Di mana kesetiaan Tuhan? Saya ingin beritahu justru pada saat seperti ini, Tuhan sedang menunjukkan, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan sedang memperhatikan hidup kita. Mungkin saudara, pendapatan saudara lagi berkurang. Mungkin saudara lagi berkata, kenapa ini bisa terjadi? Tapi Tuhan setia adanya. Ini cara Tuhan sedang menguji. Cara Tuhan sedang membawa kita untuk melihat cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa betapa besarnya Dia, betapa besar kasihnya kepada saudara dan saya dalam situasi seperti ini.
Saudara, kalau engkau sedang saat ini, apa yang ada di pegangan tanganmu, yang tanganmu pegang saat ini, mungkin income-mu saat ini berkurang, atau mungkin pendapatan kamu hilang karena mata pencarianmu sedang tidak ada lagi, sudah ditutup, dan engkau begitu susah saat ini. Tapi saya ingin beritahu, pastikan hidupmu tetap ada dalam pegangan Tuhan. Pastikan tangan Tuhan sedang memegang engkau. Itu yang membuat engkau merasa teduh saat menghadapi badai ekonomi saat ini. Saya ulangi, kalau engkau sedang mengalami apa yang kau pegang, keuanganmu yang kau pegang berkurang atau hilang, pastikan tangan Tuhan sedang memegang hidupmu, dirimu. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat engkau teduh saat menghadapi badai. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan oleh firman Tuhan, mata Tuhan setiap hari menjelajah ke sekeliling bumi, mencari orang yang setia kepadanya, dan Dia membuat mereka jadi kuat. Jadi saudara dan saya akan menjadi kuat kalau kita mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tuhan yang mencari kita, saudara. Tuhan yang akan membuat kita jadi kuat dalam situasi apapun juga. Dalam Roma 10 ayat 13, orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau situasi kayak gini kita berseru kepada Tuhan, siapapun, mungkin yang orang yang sering ke gereja, mungkin saat ini karena kita sudah sebulan lebih nggak ke gereja, saudara dan saya bisa mengalami bagaimana tangan Tuhan akan menolong kita. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Maksudnya justru pada saat seperti ini, krisis ekonomi yang sedang melanda hidup kita, jika kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Walau belum ada titik terang, yang pasti ada ketenangan di hati kita. Sekali lagi saya ingin katakan, sekalipun kita sedang menghadapi satu krisis ekonomi yang luar biasa, tapi kalau kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Walaupun belum ada titik terang, yang pasti ada ketenangan di hati kita saat ini. Saudara, mari kita lihat cara Tuhan. Bahkan sebenarnya Tuhan saat ini, saudara, sedang menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sekali lagi saya ingin katakan, justru pada saat-saat seperti ini, krisis ekonomi global, Tuhan sedang menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sehingga Dia sendiri bangkit hendak menyayangi kita. Jadi Dia bukan orang yang berpangku tangan, hanya duduk-duduk saja di surga. Tapi Dia sedang bekerja, saudara. Dan Tuhan itu adil. Berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Jadi kalau saudara dan saya ada perjanjian dengan Tuhan, jangan takut, karena perjanjiannya pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Jadi tetap menanti-nantikan Tuhan. Tuhan sedang membawa kita untuk mengalami penggenapan dalam hidup kita. Mari kita mau belajar dari firman Tuhan dari Ulangan 8 ini, ayat 1-10 yang tadi kita baca. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Kalau kita berada di padang gurun, kita berada dalam kekurangan, kita berada dalam serba terbatas, kita jangan menyerah. Justru pada saat ini kita harus 3 hal yang kita perhatikan supaya Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Yang pertama, mari yang kita lihat pertama, kita mau melakukan segenap perintah Tuhan. Kita mau melakukan segenap perintah Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan demikian, dalam ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan. Ini Musa yang mengatakannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Pengalaman rohani yang dimana kita saat ini serba terbatas, sebenarnya ini mendorong kita untuk membangun kekuatan kita sendiri dan bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Seringkali kita mengembangkan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran baru dengan asumsi sendiri.
Dengan asumsi, ini nggak apa-apa, ini bisa. Tapi melupakan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Janganlah kita anggap enteng apa yang tertulis dalam firman yang tertulis dalam Alkitab, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jangan anggap enteng, karena hal-hal itu penting sekali. Nah, kalau kita lihat di sini, Musa yang berkata kepada orang Israel, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Artinya, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia tahu bahwa dia harus sampaikan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel, dan dia minta bangsa Israel untuk memperhatikan apa yang dia katakan. Saudara, hal ini yang kita bisa belajar. Yang kita juga anggap rendah apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpinmu. Pemimpin rohanimu, pemimpin-pemimpin dimanapun engkau berada saat ini. Dalam Ibrani 13 ayat 17. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 17. Dikatakan demikian dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Waktu Musa ditolak, dilawan, dan dilempar batu oleh bangsa Israel selama di padang gurun, selama itu juga bangsa Israel banyak yang mati karena mereka berontak kepada Tuhan. Setelah kita belajar dari bangsa Israel, saat mereka mau berontak pada Musa, mereka akhirnya mati di padang gurun. Mereka nggak bisa mengalami penggenapan janji Tuhan. Saat Yosua dan Kaleb itu begitu setia, dan mereka berdua ini sungguh-sungguh mau hidup percaya kepada Tuhan, mereka sendiri yang dapatkan bisa memasuki tanah Kanaan. Saya rindu saudara dan saya untuk bisa memasuki penggenapan janji Tuhan. Perjanjian kekal Tuhan itu ada digenapi dalam hidup kita. Dan sebabnya mari kita belajar taat. Jika kita tidak bisa taat dan tunduk kepada pemimpin yang kelihatan, maka bisa dipastikan kita tidak taat dan tunduk pada Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita bisa taat kepada pemimpin yang kelihatan, maka dapat dipastikan kita juga tidak taat kepada dan tunduk pada Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi mari, jangan biasakan, tinggalkan, bertobat dan tinggalkan hal itu, saudara. Ataupun juga mungkin Tuhan, saudara dan saya mungkin juga pernah berjanji kepada pemimpin, tapi kita abaikan, kita lupakan. Padahal itu kita pernah janjikan. Pemimpinmu berpikir, wah ini saatnya. Engkau mau menggenapi, engkau mau lakukan apa yang engkau janjikan. Tapi engkau tidak lakukan. Hati-hati. Itu juga menunjukkan bahwa kita juga bisa menunda dan meniadakan janji kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi apa yang kelihatan saja kita nggak setia, apalagi kepada yang tidak kelihatan. Kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Mari kita belajar di sini, saudara. Tuhan memberi tanggung jawab kepada para pemimpin untuk menjaga jiwa kita, jiwa saudara dan saya. Apalagi dalam situasi saat ini, saya percaya bahwa banyak hamba Tuhan yang menyuruhkan kepada orang-orang Kristen untuk sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan rohani. Situasi seperti ini, saudara, membuat kita kayak semacam ada mengalami satu tekanan rohani yang luar biasa. Ada beberapa orang yang mengalami depresi. Ada beberapa orang yang mengalami depresi. Kemarin saya lihat tanggal 21 Januari itu, ada orang di Serang, seorang ibu yang mati. Dikatakan 2 hari nggak bisa nggak makan satu keluarga itu, dan hanya minum air galon. Betapa menyedihkan. Pada tanggal 19 Aprilnya, dia diwawancara oleh salah satu TV, dan kelihatannya masih sehat, masih bisa diajak bertanya jawab, mengikuti tanya jawab itu. Kenapa seperti itu? Depresi. Tekanan yang sangat berat. Justru saat-saat ini, saudara, kalau kita nggak waspada kerohanian kita, kalau pemimpin sudah mengatakan, perhatikan apa yang pemimpinmu katakan, ajarkan, beritahu, karena itu untuk kebaikan saudara dan saya. Saya juga sebagai pendeta GB, saya juga memperhatikan apa yang dikatakan oleh pemimpin di GB juga. Kita juga ditantang hal demikian.
Karena para pemimpin juga mengetahui bahaya maut ini. Dan mereka menyerukan supaya terjadi pertobatan, kita bertobat dan mematikan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Supaya kita tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, sekalipun kita tidak mengerti sampai kapan ini COVID-19 terjadi, krisis ekonomi terjadi. Tapi taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu. Kalau engkau di gereja, ada gembala. Kalau engkau di rumah, ada kepala keluarga. Kalau engkau di tempat kerja, ada bosmu. Kalau engkau di sekolahan, di kelas, ada gurumu. Para pemimpin. Jadi hormatilah mereka. Karena Tuhan memberikan pemimpin di atas kita supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Pada saat kita nggak taat, perlindungan Tuhan itu terkoyakkan dan kita bisa dalam bahaya. Serangan maut juga bisa menyerang kita. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita melakukan segenap perintah Tuhan. Walaupun itu dari pemimpin, walaupun itu juga dari firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, tapi kita lakukan dengan setia. Kita belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam satu perumpamaan. Kalau orang yang tidak taat dan orang yang taat kepada perintah Tuhan. Ya, dalam Matius 7 ayat 24-27 nanti saudara bisa baca sendiri. Yesus menjelaskan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, perintah-perintahku, perkataanku, dan melakukannya, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di batu. Pada saat turun hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tapi beda dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Dia sama saja dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Pada saat kejadian yang sama, maka robohlah rumahnya. Saudara, kita belajar di sini. Situasi yang ada saat ini, semua orang mengalami masalah yang sama. Krisis ekonomi global. Tapi kita belajar, saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita tetap kokoh. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita roboh apa yang kita bangun selama ini. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan ini. Kita mau apapun yang kita alami saat ini, sekalipun mungkin saat ini hidup saudara dan hidup ada di antara saudara yang hancur, itu bukan karena saudara ini, karena ada hal-hal yang saudara tidak lakukan. Mungkin itu ada bagian-bagian dalam hidup saudara yang sedang dikoncangkan oleh Tuhan, dan Tuhan mau itu dibereskan. Tuhan mau itu dibereskan. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap itu udah terlalu lama, itu sudah nggak bisa dirubah. Jangan, saudara. Taat kepada perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Misalnya, mungkin dalam hal suami istri, hubungan suami istri. Jangan pikir, itu udah nggak bisa berubah. Tidak. Selesaikan masalah dalam hubungan suami istri. Mungkin masalah keuangan. Ada bagian-bagian dalam masalah keuangan yang kau harus bereskan. Bereskan di situ. Lakukan firman Tuhan. Hubungan orang tua dan anak. Jangan pikir, udahlah, ini sudah anak usia dewasa, jadi sudah nggak bisa buat apa-apa. Jangan, saudara. Lihat bagian-bagian di mana saat ini lagi disoroti oleh Tuhan. Tuhan sedang menyoroti hidup saudara. Karena ini Tuhan tidak mau saudara hancur hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak mau taat kepada firman Tuhan, maka seluruh aspek hidup saudara akan dihancurkan. Lebih perbaiki satu persatu. Hubungan saudara bersaudara, hubungan saudaramu dengan hubunganmu dengan pemimpin. Kondisi saat ini membuat kita semua bergumul. Tapi Tuhan sedang mengarahkan kita. Mari kita perbaiki bagian-bagian yang kita sedang selama ini kita susah menaati firman Tuhan. Tuhan menghendaki engkau dan saya untuk taat dan melakukan perintahnya. Jika masih gagal, jangan menyerah. Pada saat saudara bilang, ini saya nggak mungkin, saya banyak gagal itu, tapi saya ingin tahu, ingin ditahu. Jangan menyerah. Masih ada pengampunan dari Tuhan. Pengampunannya tidak pernah habis bagimu. Dan mari kita sama-sama bangkit dari masalah ini. Terus minta pengampunan dan kemenangannya dalam hidup kita. Dan lakukan firman Tuhan. Engkau pasti jadi pemenang. Terus
minta pengampunan dan kemenangannya dalam hidup saudara dan saya. Dan mari kita sama-sama lakukan firman Tuhan. Engkau dan saya pasti menjadi pemenang. Contohnya, lakukan segenap perintah Tuhan. Yang kedua, saudara, bukalah hati untuk diselidiki Tuhan. Bukalah hati untuk diselidiki Tuhan. Dalam ayat yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mau kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita. Tuhan mau memaksa kita untuk merendahkan hati kita. Dan ini terjadi dalam hidup, dalam saat-saat ini yang kita alami, saudara. Kata merendahkan hati itu dari kata anak, dipaksa, direndahkan, ditindas supaya kita berubah. Tuhan mau saudara dan saya membuka hati untuk melihat apa yang Tuhan sedang koreksi dalam hidup kita. Yang biasa kita berpikir, dengan uang kita bisa mengatur, kita berkuasa dan mengatur segala sesuatu. Tapi saudara, perlu kita perhatikan sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat terjadi kemurkaan, harta, benda, keuangan kita tidak berguna. Tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amsal 11 ayat 4. Justru pada saat seperti saat ini, saudara, ancaman maut dan krisis ekonomi global, uang itu tidak dapat menyelamatkan. Hanya kebenaran Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang menyelamatkan hidup kita. Tuhan sedang menggoncangkan hidup kita, saudara, dan memiliki motivasi kita saat ini tentang uang. Apakah kita lebih mencintai mamon atau Tuhan? Apakah kita merasa aman saat uang itu masih banyak yang kita terima, atau dalam simpanan, atau kita merasa aman dalam Tuhan? Saudara, mari kita belajar, saudara. Dalam Ibrani 13 ayat 5-6, Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saat saudara dan saya merasa aman dengan uang, dengan keuangan yang kuat, dengan harta yang banyak, saya ingin beritahu, saat itu saudara dan saya membiarkan Tuhan meninggalkan kita. Tapi saat kita merasa uang memang kita butuh, tapi Tuhan lebih kita butuhkan daripada uang. Saudara, biar kita mengalami penyertaan Tuhan. Karena kalau kita menjadi hamba uang, firman Tuhan katakan, kalau kita tidak hamba uang, maka Tuhan akan membiarkan kita seorang diri. Tuhan akan meninggalkan kita seorang diri. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mempercayakan Tuhan dengan senang hati, maka Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Jadi saudara, jangan takut kalau saat ini uang serba terbatas, serba sedikit, karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan sedang melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Yang ketiga, mari kita lihat firman Tuhan dalam ayat 3 dan ayat 4 dari Ulangan 8 ini. Percayalah bahwa hidup saudara dan saya terjamin dalam firman-Nya. Percayalah bahwa hidup saudara dan saya terjamin dalam firman-Nya. Dari ayat 3 dan ayat 4. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, dari manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Proses merendahkan hati kita ini, Tuhan sedang membawa kita untuk mengalami serba kekurangan, serba sedikit yang kita terima, yang nggak biasanya kita ini. Tapi ini kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Sebenarnya pada saat kita lagi mengalami pengurangan pendapatan kita, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, bahwa hidup kita bukan tergantung kepada apa yang kita terima,
income yang kita terima. Hidup saudara dan saya bukan tergantung kepada makanan, bukan dari roti saja, tapi bergantung kepada firman yang diucapkan oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kau. Jadi hidup saudara dan saya saat ini, walaupun income kurang, jadi percayalah, engkau tidak akan kelaparan. Cuma memang kau harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, dengan keuangan yang ada. Kau harus berpikir keras. Dan itu cara Tuhan melatih saudara dan saya untuk mengalami bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Dan saat ini saudara, kita belajar Tuhan menolong kita dari keajaiban demi keajaiban. Saya percaya justru pada saat-saat kayak gini saudara, banyak hal yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Banyak hal rohani yang kita terima, yang kita alami, itu sesuatu yang menakjubkan. Dulu ada seorang teman saya yang pernah bilang waktu dia mengalami krisis ekonomi, dia kehilangan pekerjaan, selama bertahun-tahun dia susah sekali. Tapi dia beritahu, Pak, selama saya mengalami krisis keuangan keluarga kami, mobil saya tidak pernah turun mesin. Tapi begitu sudah dapat pekerjaan, sudah dapat pemasukan yang baik, baru mobil yang saya punya itu turun mesin. Wah, saya lihat ini cara Tuhan memeliharanya. Saudara, percayalah bahwa hidup saudara dan saya walaupun saat ini sedang terbatas, Tuhan menjamin sesuai dengan firman-Nya. Mari kita lihat Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Dikatakan demikian. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi walaupun kita saat ini serba sedikit, Tuhan izinkan kita mengalami serba sedikit, baik roti dan air. Tapi perhatikan sekarang, Tuhan tidak akan menyembunyikan diri, dan mata kita akan terus melihat Dia. Kita akan mengharapkan Dia, dan dengan demikian kita juga akan mendengar, kita akan mendengar perkataan dari firman Tuhan, dari apa yang Tuhan katakan kepada kita. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi ada petunjuk Tuhan. Justru pada saat seperti ini, Tuhan sedang bekerja keras menuntut saudara dan saya jalan yang harus kita tempuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui jalan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Teman-teman saudara, kalau kita ingin mengetahui kehendak Tuhan, bacalah firman Tuhan. Baca dan renungkan, perkatakan firman Tuhan. Jadi jangan abaikan firman Tuhan. Terus dia bilang, saya sudah lama nggak baca firman Tuhan. Bacalah. Tapi saya nggak mengerti kalau saya membaca firman Tuhan. Kalau hati saudara rindu dituntun oleh Tuhan, Tuhan sendiri akan mengajarkan engkau. Dengan hati yang rindu kau tetap baca. Dari mana mau bacanya? Mulai dari mana? Mungkin saudara bisa baca dari kitab-kitab Injil, mungkin saudara bisa baca dari Mazmur, mungkin saudara bisa baca dari Amsal. Tapi biar Tuhan yang mengajarkan saudara. Baca, renungkan, dan perkatakan firman Tuhan. Jadi ada ayat-ayat yang sungguh-sungguh Tuhan itu bicara saat itu, ayat itu bicara secara khusus bagi saudara. Saudara renungkan, apa yang saya harus ubah dalam diri saya, apa yang saya harus bongkar dalam diri saya, apa yang saya harus lakukan untuk mendekat lagi dengan Tuhan, dan perkatakan firman Tuhan. Berikutnya saudara, kalau kita untuk bisa mengerti firman Tuhan adalah waktu saudara dan saya berdoa. Jadi membaca firman Tuhan saat ini untuk mengerti firman Tuhan adalah waktu kita lagi berdoa mencurahkan isi hati kita. Biarkan hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga hati kita diarahkan oleh firman-Nya, sehingga kita bisa tahu apa yang kita harus lakukan. Daud sebagai pemazmur, dia banyak menulis mazmur-mazmurnya. Paling sedikit ada 85 mazmur yang ditulis. Paling sedikit ada 85 mazmur yang ditulis. Tapi waktu dia mencurahkan isi hatinya, pergumulan dia selalu menyatakan
tentang pribadi dan kehendak Tuhan. Dia nggak selalu hanya mencurahkan isi hati dia, tapi dia tahu apa yang dia mengerti tentang Tuhan. Dia perkatakan, Tuhan Engkau adalah hakim, Engkau yang akan bertindak sesuai dengan keadilan-Mu. Dan di akhir daripada mazmurnya itu, dia selalu punya pilihan apa yang dia harus lakukan saat menghadapi pergumulan itu. Setelah pada saat saudara dan saya khawatir dan bergumul untuk mengampuni, mungkin khawatir, mungkin juga sedang bergumul untuk mengampuni, mungkin kita sedang memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Tapi saya ingin ajak saudara dan saya berdoa. Saya sudah berdoa, tapi saya nggak banyak ngerti. Saya nggak tahu bagaimana suara Tuhan. Kalau kau sudah selesai berdoa, kau boleh bernyanyi. Minta Roh Kudus memimpin kau bernyanyi. Bisa jadi pada saat engkau bernyanyi, Roh Kudus sedang pimpin saudara. Inilah jawaban doamu. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Selain baca firman Tuhan, berdoa. Dan ini yang menolong saudara dan saya bisa menemukan kehendak Tuhan. Entah itu menganan atau entah itu mengiring, entah jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Tapi yang jelas Tuhan menuntut saudara dan saya. Jadi saudara, biarkan Tuhan itu menjamin hidup saudara dan saya. Percayalah kepada apa yang Tuhan janjikan ini. Jadi saudara, pada saat kita mengalami di padang gurun, pada saat kita mengalami keterbatasan keuangan kita, lagi goncang keuangan kita mengalami krisis keuangan yang luar biasa saat ini. Percaya ada perjanjian Tuhan dan kita harus lakukan segenap perintah Tuhan. Bukalah hati kita untuk diselidiki Tuhan, dibongkar. Percayalah bahwa hidup kita, saudara dan saya, terjamin oleh firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang sangat peduli dalam hidup kami. Bahwa kami itu tidak menjadi hamba uang, bahwa kami untuk merasa hidup kami terjamin bukan karena ada uang, tapi justru terjamin oleh karena Engkau Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa kami juga untuk setiap hari kami mau melakukan kehendak Tuhan. Walaupun dalam situasi yang berat, walaupun saat ini iman kami goncang, tapi kami percaya bahwa kalau kami melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, maka kami terjamin aman di dalam Tuhan. Tuhan juga menolong juga untuk kami boleh diselidiki hati kami. Kalau ada hal-hal yang jahat di matamu Tuhan, hal-hal yang belum beres, yang menyimpang dari jalanmu Tuhan, Tuhan koreksi kami, selidiki kami Tuhan, dari hal-hal yang tidak kami sadari. Kami juga berdoa Tuhan, bahwa kami itu semakin mengerti, bahwa hidup kami terjamin oleh firman Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, karena hidup kami terjamin oleh firman Tuhan. Bahwa kami semua Tuhan untuk mengerti hal ini. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan, Kau menolong bangsa ini, bangsa yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar orang-orang yang berseru kepadamu Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Orang-orang yang berseru kepada Engkau ya Tuhan Yesus, baik Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menolong mereka, Engkau yang mengunjungi mereka. Tidak saat mereka lagi tidur, tidak saat lagi mereka lagi mencurahkan isi hati, tapi Kau tolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk presiden kami, Tuhan Engkau berkati presiden kami, Engkau menolong dia untuk memimpin bangsa ini dalam krisis yang tidak mudah Tuhan. Ini lebih berat daripada 2007-2008 Tuhan. Dan kami berdoa Engkau berkati presiden kami, berikan hikmat, dan juga untuk para pembantu-pembantunya, para eksekutif yang ada di negara ini dan pemerintahan. Kami berdoa supaya mereka boleh sehati, mereka boleh berjalan bersama, bukan jalan sendiri-sendiri. Dan kami berdoa supaya rakyat ini Tuhan Engkau tolong secara khusus. Kami berdoa untuk COVID-19 ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah Tuhan selesaikan masa ini Tuhan. Selesaikanlah Tuhan, percepatlah penyelesaian masa daripada COVID-19 ini di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan
Yesus.